kardus 650 buah, per buah 1.000 total 650.000, dan air galon 5 galon, 1 galon 18.000 total 90.000. Ya. Kenapa kita tidak memilih oven kompor dan sunlight sebagai biaya overhead? Nanti akan dijelaskan oleh teman kami yang lain ya, bahwa oven kompor dan sunlight itu kan balik lagi ya, bicaranya adalah mereka itu kan tidak dalam satu proses itu bisa habis ya. Mereka itu perlu siklus akuntansi yang cukup panjang untuk habis, dan mereka bukan masuk ke dalam biaya, tapi konteksnya adalah nanti bukan masuk ke dalam perlengkapan ya, perlengkapan. Berikutnya adalah biaya tenaga kerja langsung. Jadi dua komponen yang pertama tadi adalah biaya bahan baku, yang kedua biaya overhead, yang ketiga adalah biaya tenaga kerja langsung. Nah, biaya tenaga kerja langsung adalah gaji atau upah yang dibayarkan untuk semua tenaga yang terlibat dalam proses produksi. Contoh, kalau produksi pizza dilakukan 4 kali produksi selama bulan Januari, tanggal 3, 10, 7, 24. Ini 4 kali. Ya. 3, 10, 17, 24. 4 kali dalam satu bulan. 1 kali produksi perlu 5 orang. Ya. 1 kali produksi perlu 5 orang. Upah tenaga produksi adalah 70.000 per orang untuk setiap kali produksi. Upah produksi dibayarkan akhir bulan ya, tanggal 31 Januari 2020. Maka biaya tenaga kerja langsungnya berapa? Pastinya adalah Bapak dan Ibu bisa hitung secara sederhana. 70.000 per orang, 1 kali produksi perlu 5 orang, berarti kali 5. Berapa kali dalam sebulan produksi? Ada 4 tanggal, 3, 10, 17, 24, berarti kali 4. 70.000 kali 5 kali 4. Ya. Oke. Menentukan biaya produksi sekarang. Ya. Menentukan biaya produksi. Biaya produksi adalah seluruh biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi. Terdiri dari ini tetap, biaya bahan baku, biaya overhead, biaya tenaga kerja langsung. Nah, kalau Bapak dan untuk kasus pizzanya ini, unit diproduksi dalam sebulan 650 pizza. Perhitungan biaya produksinya berapa? Adalah yang pertama kita lihat bahan bakunya. Ya. Bahan bakunya adalah kalau kita totalkan 1.316.125. Dapat dari mana 1.316.125 tersebut? Dapat dari mana angka 1,3 juta tersebut? Angka 1,3 juta tersebut itu dapat dari sini Bapak Ibu. Nah, ini Bapak dan Ibu kalau jumlahkan, itu akan dapat jadi 1,3 sekian. Ya, dijumlahkan semua nih. Boleh nanti dicek. Ya, dijumlahkan semua dapatnya 1,3 juta sekian. Itu adalah biaya bahan baku. Yang kedua adalah biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik 815.000. Angka 815.000 dapat dari mana? Bapak dan Ibu bisa lihat sini. Gas 75.000 tambah kardus pembungkus pizza 650.000 tambah air galon 90.000. Itu akan diperoleh angka 815.000. Nah, biaya produksi 1,4 juta dapat dari mana? Yang tadi saya katakan. 70.000 per orang, 1 kali produksi 5 orang, berarti kali 5. Dalam bulan Januari ada 4 kali produksi, 70.000 kali 5 kali 4. Dapat 1,4. Penjumlahan 3 ini kalau dijumlahkan adalah 3.531.125. Ya. Jadi total biaya produksinya adalah sekian. 3.531.125. Nah, kalau ditanya ya. Kalau ditanya berapa sih sebetulnya harga ya harga, kalau pelaku UMKM itu bilangnya modalnya ya, tapi yang tepat adalah harga pokoknya ya, harga pokok produksinya itu berapa sih untuk satu buah pizza? Untuk satu buah pizza itu adalah ya
Harga pokok produksinya sekian, 5.433 per pizza. Nah, sehingga yang berikutnya adalah kalau misalnya Bapak dan Ibu, kalau kita tahu ya, biaya produksi per satu buah pizza adalah 5.433. Nah, Bapak Ibu kalau mau menjual gimana? Nah, kalau tahu biaya produksinya jelas, maka harga jualnya juga akan jelas ya. Bapak dan Ibu misalnya marginnya mau 70%, ya sudah berarti 5.433 tambah 70% kali 5.433. Harga jualnya mestinya adalah 9.235. Jadi kalau dengan cara seperti ini, harga jualnya itu akan lebih presisi, bukan berdasarkan feeling. Ya, kalau seperti ini harga jual ini akan presisi dan bukan berdasarkan feeling. Ya, jelas margin Bapak dan Ibu itu berapa gitu. Ya, bukan lagi sifatnya adalah kira-kira gitu. Ya. Nah, ini menjadi hal yang penting sebab bisa jadi dalam usaha Bapak dan Ibu, ternyata Bapak dan Ibu itu bukan hanya menjual satu jenis produk ya, mungkin Bapak dan Ibu bisa menjual beberapa jenis produk ya. Ada pizza, ada donat, ada kue, dan seterusnya. Kalau dengan cara seperti ini ya Bapak dan Ibu bisa akan lebih clear dan lebih jelas. Sebenarnya yang paling menguntungkan dalam bisnis Bapak dan Ibu itu apa gitu. Lalu kalau mau untung lebih besar, sebaiknya produk mana yang lebih banyak dijual. Nah, ini pentingnya untuk kita belajar mengenai penentuan biaya produksi dan harga jual ini, ya. Kalau yang berikutnya adalah tentu setiap bulan kita pengen tahu sih sebetulnya ya, pendapatan sama laba kita itu berapa gitu ya. Kita pengen tahu pendapatan dan laba kita berapa. Nah, kita juga harus menghitung secara jelas. Jangan lagi dihitung berdasarkan feeling begitu ya. Kita cek, menghitung pendapatan selama 1 bulan dan menghitung harga pokok penjualan. 650 piece pizza yang sudah dibuat. 600 piece terjual, 50 piece belum terjual. Transaksi sebagai berikut. Tanggal 5 Januari terjual 150 piece. Harga per piece 9.235. Pendapatan 1.385.250. Ini sederhana ya. Tinggal 150 kali 9.235. Tadi kita sepakat bahwa dalam contoh ini harga jualnya adalah 9.235 dengan margin 70%. 13 Januari terjual 200 pieces. Harga per pieces 9.235. Pendapatannya adalah 1.847. 18 Januari terjual 120 piece. Harga per piece-nya 9.235. Pendapatannya adalah 1,1. Tanggal 25 Januari terjual 130 piece, harga per piece 9.235. Pendapatannya tentu tinggal perkalian saja. Ya, 1,2.550.000 rupiah. Total daripada ini semua 600 piece dengan pendapatannya adalah 5.541.000. Ya. Nah, kita cek, kita hitung ya. Pendapatan selama 1 bulan ketahuan 5.541.000. Yang terjual 600 piece. Maka harga pokok penjualannya adalah total produk terjual 600 piece kali biaya produksi per unit 5.433. Jadi harga pokok penjualannya adalah 3.259.500. Jelas. Yang terjual jelas, biaya produksi per unitnya juga jelas. Ya, jelas dalam case ini. Oke, lanjut ke bawah. Menentukan laba kotor dan laba bersih. Jadi Bapak dan Ibu, laba itu ada 2 jenis. Ya, jangan lupa ada yang namanya laba kotor, laba bersih. Apa yang dimaksud dengan laba kotor? Kalau laba kotor adalah penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan.
Laba kotor adalah penjualan bersih dengan harga. Nah, kita sudah tahu penjualan bersihnya adalah 5.541.000. Harga pokok penjualannya kita sudah tahu nih dari sini, ya, 3.299.500. Laba kotor 2.281.500. Selisihnya saja. Tapi sekali lagi ini baru sifatnya adalah laba kotor, ya. Nah, laba kotor ini harus diperhitungkan biaya-biaya yang terjadi, beban-beban ya. Laba kotor ini harus diperhitungkan beban-beban yang terjadi selama periode tersebut, ya, supaya bisa ketahuan gitu, supaya bisa ketahuan berapa. Nah, kita asumsikan di sini satu periode akuntansi adalah 1 bulan, ya. Kita asumsikan di sini satu periode akuntansi adalah 1 bulan. Beban-beban yang terjadi selama 1 bulan, nah, ya, beban yang terjadi adalah bayar listrik, ya. Di sini ada transaksi-transaksi. Ada pencatatan transaksi ya, biaya. Ada bayar listrik tanggal 5 Januari 150.000. Ada bayar sewa booth 10 Januari 250.000. Ada bayar sewa iklan 11 Januari 150.000. Ya. Jadi terus ada lagi uang keluar. Beli sarung tangan plastik 55.000. Ada lagi beli biaya bahkan kendaraan untuk aktivitas operasional 50.000 ya. Bisa jadi ini pisahnya juga sistem delivery ya. Sistem delivery. Itu yang sifatnya uang keluar ya, yang sifatnya uang keluar. Nah, ketika kita melihat hal yang seperti ini, yang sifatnya uang keluar dari listrik, sewa booth, sewa iklan ya, lalu beli sarung tangan, beli bahan bakar kendaraan. Nah, kita mesti bisa menentukan ya mana yang merupakan beban yang kita perhitungkan di bulan tersebut. Sifatnya ini kan semua uang keluar, 150, 250, 150, 5 dan 50. Sifatnya semua uang keluar. Nah, mana yang menjadi beban dalam satu periode akuntansi tersebut atau yang kita sederhanakan di sini adalah 1 bulan. Nah, yang diperhitungkan adalah listrik, sewa booth, sewa iklan, dan bahan bakar kendaraan. Kenapa beli sarung tangan plastik tidak diperhitungkan? Nah, nanti akan dijelaskan oleh teman saya yang lain ya. Nah, karena beli sarung tangan plastik ini sifatnya adalah perlengkapan, ya, sifatnya perlengkapan. Laba bersih adalah laba kotor, potong beban listrik, potong beban sewa booth, potong beban sewa iklan, potong beban bahan bakar. Ya. Jadi laba kotornya 2281 nih ada nih 2281. Listrik 150. Itu listrik 150. Sewa booth potong lagi 250. Potong. Sewa iklan 150. Potong lagi. Bahan bakar 50.000. Potong lagi. Sehingga laba bersihnya adalah 1.681.500. Ya. Nah, oke. Nah, ini sampai perhitungan ke laba bersih. Jadi Bapak dan Ibu ya mesti mengetahui proses penghitungan akuntansi yang sederhana untuk UKM seperti ini sehingga Bapak dan Ibu bisa tahu dengan jelas harga pokok ya produk Bapak dan Ibu berapa ya, lalu nentuin harga jualnya yang baik seperti apa ya, lalu mencatat pendapatannya seperti apa, lalu mencatat bebannya seperti apa, lalu sehingga kita bisa tahu sebenarnya secara real dan secara pasti gitu ya laba bersih yang diperoleh Bapak dan Ibu itu seperti apa ya. Demikian ya dari saya Bu Afi. Saya kembalikan ke Bu Afi selaku moderator ya. Terima kasih Bu Afi. Bu Afi suaranya muncul ya? Ya, udah ya. Terima kasih Pak Indra atas pemaparan materinya. Selanjutnya pemaparan materi untuk jurnal. Di sini saya akan memaparkan materinya. Tetap di slide ini. Mohon arahannya Pak Indra. Ya, terima kasih. Oke, Bapak Ibu.
Ini menyambung dengan transaksi yang sudah dijelaskan oleh Pak Indra tadi ya Bapak Ibu ya. Nah, dan sama juga dengan transaksi yang sudah Bapak Ibu kerjakan semalam gitu ya, kemarin Kamis. Oke. Yang pertama, di dalam soal itu belum ada saldo awal gitu ya, tapi kita asumsikan di sini bahwa Pizzania ini menyetor saldo awal atau modal awal gitu ya, sebesar 5 juta. Pada tanggal 1 Januari 2020. Nah, maka di sini jurnalnya adalah kas di debit dan modal pemilik di kredit. Karena ada penambahan modal, jadi kasnya bertambah, kas bertambah di sisi debit, kemudian modal, ketika modal itu bertambah juga ada di sisi kredit. Jadi seperti ini, kas, debit, kredit, modal pemilik sebesar 5 juta. Nah ini antara debit dan kredit ini harus seimbang. Jika tidak ada nggak seimbang berarti ini ada salah pencatatan transaksi gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya yang tanggal 2 bulan 1, nah ini Pizzania beli bahan baku. Tadi kan bahan bakunya sudah dihitung ya bersama dengan Pak Indra. Bahan bakunya sebesar 1316125. Nah, lalu jurnalnya seperti apa? Jurnalnya seperti ini. Persediaan bahan baku kita debit. Oke, maaf saya mute dulu ini yang belum saya mute. Oke. Persediaan bahan baku kita debit ya karena bertambah persediaan bahan baku itu aset ya. Jadi kalau bertambah ada di sisi debit. Kemudian karena kita beli, maka kita mengeluarkan uang. Kalau kita mengeluarkan uang berarti kasnya ada di kredit. Seperti ini. Jadi debitnya adalah persediaan bahan baku, kreditnya adalah kas sebesar 1316125. Oke, seperti itu. Nah, kemudian ini sama juga tanggal 2. Tanggal 2 itu juga beli gas, kardus, dan air untuk membuat pizza gitu ya. Nah, gas, kardus, air ini kan bahan pelengkap untuk pizza. Jadi ini kita masukkan ke dalam biaya overhead. Biaya overhead tadi sudah dijelaskan oleh Pak Indra. Seperti apa biaya overhead-nya. Nah, kalau di pizza ini biaya overhead-nya yaitu gas, kardus, dan air. Nah, di sini kenapa mereka dijadikan bahan biaya overhead gitu ya? Karena gas ini kan kita buat pakai masak gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian kardusnya ini kan kalau kita mau jual pizza pakai kardus. Nah, kardusnya ini juga kita hitung sebagai biaya overhead gitu. Karena kardusnya ini kita jual. Jangan dihitung sebagai perlengkapan gitu ya. Kalau dihitung sebagai perlengkapan nanti tidak kita jual dong nanti gitu. Kalau kita menjual berarti kita menjual perlengkapan nanti gitu. Jadi tidak sesuai nanti. Agar sesuai kita masukkan ke biaya overhead plus airnya juga. Maka jurnalnya di sini adalah biaya overhead pabrik atau biaya overhead gitu ya. Pada atau kreditnya adalah kas sebesar 815.000 seperti itu. Lalu kenapa tadi ada listrik kok nggak masuk biaya overhead? Biasanya kan kalau listrik itu biaya overhead. Ya, kalau di pabrik memang listrik itu biaya overhead. Tapi kalau di UKM gitu ya, itu listrik belum tentu biaya overhead ya Bapak Ibu ya. Kita harus mengklasifikasikannya, kita harus lihat apakah memang buat pizza ini butuh banyak listrik atau nggak ada listrik nggak masalah. Berarti ya udah berarti dia bukan overhead. Kalau listriknya hanya untuk buat menerangi dapur kayak gitu aja ya bukan overhead berarti gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi overhead itu adalah biaya yang melekat di dalam produk kita. Gitu. Itu untuk tanggal 2. Kemudian tanggal 2 lagi, nah di sini dia bikin si Bu Nianya bikin pizza. Jurnalnya yaitu persediaan barang jadi, karena dia sudah jadi ya, kita jurnal persediaan barang jadi debit, kreditnya adalah persediaan bahan baku, kemudian ada biaya overhead, dan biaya tenaga kerja. Nah, persediaan bahan baku, biaya overhead, dan biaya tenaga kerja, ini kita bebankan ke dalam persediaan barang jadi.
Jadi untuk biaya tenaga kerja ini belum kita bayar. Gitu ya Bapak Ibu. Kalau kita bayar berarti kita mengeluarkan kas. Ini belum kita bayar biaya tenaga kerja tapi sudah kita bebankan terlebih dahulu. Maka jurnalnya seperti ini. Biaya tenaga kerjanya dikredit agar masuk ke dalam persediaan barang jadi. Sebesar berapa? 3531.125. Yaitu yang terdiri dari persediaan bahan baku 1316125, kemudian biaya overhead 8125, dan biaya tenaga kerja tadi 1.400.000. Itu kita total semua, oh ternyata ada 3531.125. Itu merupakan persediaan barang jadi. Nah, persediaan barang jadi di sini sesuai dengan yang sudah dihitung tadi ya, biaya produksinya seperti itu. Nah, selanjutnya di sini adalah mencatat pembelian oven. Beli oven, beli kompor, beli sunlight gitu. Oven, kompor, sunlight itu kita masukkan saja ke dalam akun perlengkapan. Kita masukkan ke perlengkapan. Jadi jurnalnya adalah perlengkapan di debit, kreditnya adalah kas sebesar 1.293.000. Nah, ini tinggal dijumlah saja ovennya harganya berapa, kompor berapa, sunlight berapa gitu ya Bapak Ibu. Tinggal dijumlah saja. Kemudian, nah di sini tanggal 5 kita bayar listrik. Bayar listrik sebesar 150.000. Karena kita bayar listrik, maka kita tulis di sini beban listrik, debit, kreditnya kas. Karena kita mengeluarkan kas, kasnya kredit, dan beban kita sudah kita bayar gitu ya, bebannya bertambah jadi di sisi debit seperti itu. Itu untuk tanggal 5. Nah, kemudian di tanggal 5 juga di tanggal 5 juga itu ada menerima pendapatan. Menerima pendapatan sebesar 1.385.250. Ya. Kalau kita menerima pendapatan, jurnalnya adalah kas, debit, kreditnya pendapatan. Gitu. Kas debit, kreditnya pendapatan. Gitu ya. Karena kita menerima uang berarti kasnya bertambah gitu. Nah, jurnal-jurnal seperti ini penting ya Bapak Ibu ya. Karena penentu laporan keuangan itu adalah jurnal yang kita input. Kalau jurnal yang kita input salah, nanti laporan keuangannya juga salah. Jadi awal kita menginput salah sampai ke belakang pun juga nanti akan salah seperti itu. Jadi untuk menjurnal ini kita memang harus berhati-hati. Kita harus bisa mengklasifikasikan mana yang masuk beban, mana yang masuk biaya, ketika kas itu keluar masuk itu ada di sisi mana, seperti itu. Oke, itu tanggal 5 pendapatan. Kemudian tanggal 10 ternyata si Bunianya itu bayar sewa booth gitu ya. Maka di sini jurnalnya karena dia bayar berarti kas itu sudah pasti dikredit. Pokoknya kalau membayar itu kas itu berarti dikredit gitu ya Bapak Ibu ya. Debitnya apa? Debitnya adalah beban sewa tempat usaha. Atau beban sewa booth gitu juga boleh gitu ya. Itu sebesar 250.000. Sebesar berapa yang kita keluarkan tadi gitu. Oke, kemudian tanggal 11 bayar lagi. Oh, ternyata dia bayar iklan. Bayar iklan. Kalau dia bayar iklan, sama halnya seperti sewa booth. Beban itu di sisi debit. Beban sisi debit, kreditnya adalah kas. Bebannya sewa iklan. Debit, kreditnya kas. Sebesar yang kita bayarkan 150.000. Tuh. Nah, kemudian tanggal 13 ada lagi, kita dapat duit lagi gitu ya dari pendapatan, dari penjualan gitu ya, kita dapat pendapatan dari hasil penjualan sebesar 1.847.000. Nah, seperti yang jurnal yang sebelumnya, kalau kita mendapatkan uang, berarti kas itu ada di debit. Karena kita mendapatkan pendapatan, berarti pendapatan itu di kredit. Pendapatan akan bertambah
pendapatan bertambah itu di sisi kredit, gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, kalau beban itu bertambah di sisi kredit. Jadi beda ya, di sini beban sama pendapatan itu saling berlawanan saldo normalnya gitu. Kalau bertambah pendapatan kredit, kalau beban itu bertambah di sisi kredit. Nah, kemudian tanggal 14 itu dia beli perlengkapan, beli sarung tangan. Seperti tadi yang dijelaskan Pak Indra ya. Sarung tangan itu kalau kita beli gitu ya, jangan dimasukkan ke dalam laba rugi, jangan untuk mengurangi laba kotor. Ya, jadi sarung tangan ini kita masukkan ke dalam perlengkapan. Karena saat kita beli sarung tangan, jurnalnya adalah perlengkapan di debit, kreditnya adalah kas. Jadi dia ini nanti akan masuk ke dalam laporan posisi keuangan atau neraca gitu ya, bahasa umumnya yang sering didengar itu adalah neraca. Perlengkapan dan kas itu masuk ke neraca. Jadi dia tidak masuk di laba rugi. Laba rugi hanya ada pendapatan dan beban-beban dan juga HPP nanti kalau ada HPP-nya. Gitu. Itu kenapa perlengkapan tidak boleh mengurangi sarung tangan tidak mengurangi laba kotor gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu misal beli perlengkapan apa ya? Misal apa ya contohnya ya selain sarung tangan gitulah ya. Nah, itu jangan untuk mengurangi laba kotor ya Bapak Ibu. Nanti laba kotor laba bersih yang dihitung tidak akan mencerminkan laba yang sesungguhnya gitu. Sebenarnya labanya ada 150.000 misal gitu. Tapi ternyata karena terlalu banyak beban yang dimasukkan jadi labanya terlihatnya cuma 100.000. Nah, kan tidak mencerminkan yang sesungguhnya seperti itu. Oke, selanjutnya tanggal 18. Tanggal 18 di sini, dia dapat lagi pendapatan. Sama seperti halnya jurnal yang lainnya, yaitu ketika kita mendapat pendapatan, yaitu kas pada pendapatan. Sebesar 1108200. Ya, ini sudah kita ulang-ulang jurnalnya seperti itu ya Bapak Ibu, tidak ada perubahan kalau pendapatan. Nah, kemudian di tanggal 20 ini ada bahan bakar kendaraan. Bahan bakar kendaraan ini kita masukkan ke dalam beban gitu ya. Kalau di sini bisa kita akunnya bisa kita masukkan bahan bakar kendaraan atau beban bahan bakar gitu juga bisa. Ada kasnya di kredit karena kita bayar, karena kita beli gitu ya. Sebesar 50.000. Nah, tanggal 25 dapat lagi pendapatan. Jurnalnya sama gitu ya, tidak ada perubahan kalau pendapatan tetap debitnya kas, kreditnya adalah pendapatan sebesar 1.200.550. Nah, kemudian di tanggal 31 ini. Nah, karena tanggal 31 ini waktunya untuk membayar tenaga kerja, maka di sini biaya tenaga kerja kita bayar, berarti kita mengeluarkan kas. Kalau di atas tadi yang sudah saya jelaskan yang dibebankan ke dalam barang jadi itu baru pembebanan ya Bapak Ibu, belum dibayar. Nah, saat membayar kita jurnalnya seperti ini. Beban tenaga kerja karena kita bayar ya. Kalau misal belum ya pada kas. Kasnya sebesar 1.400.000 seperti itu. Itu tanggal 31 saat membayar. Selanjutnya, nah ternyata kita sudah menjual, sudah punya pendapatan. Nah, kita bisa nih menghitung HPP. HPP adalah harga pokok penjualan gitu ya. Harga pokok penjualannya berapa? Tadi sudah dijelaskan sama Pak Indra sebesar 3.259.500. Maka, jurnal untuk mencatat HPP di sini adalah debitnya HPP ya, harga pokok penjualan, kreditnya adalah persediaan barang jadi. Persediaan barang jadi dikredit karena dia kan sudah terjual. Jadi HPP ini mencerminkan berapa
biaya yang sudah kita jual, atau kalau di dalam bahasa Inggris gitu ya, COGS namanya, cost of goods sold ya. Berapa cost-nya yang sudah terjual gitu. Biaya yang terjual ternyata ada 3259.500. Itu berarti barang jadinya dikredit sebesar 3259.500. Nah, dari jurnal-jurnal ini nanti akan kita masukkan ke dalam aplikasi gitu ya Bapak Ibu. Aplikasinya nanti akan dijelaskan oleh Bu Cita. Nah, sebelum masuk ke aplikasi saya mau menjelaskan dulu fitur-fitur yang ada di aplikasi itu apa saja. Oke, terima kasih Pak Indra. Share screen-nya. Selanjutnya Bu Cita. Bagi Bapak Ibu yang belum mendownload aplikasinya, silakan segera mendownload. Ini aplikasi yang perlu di-download ya Bapak Ibu ya. Akuntansi UKM. Akuntansi UKM ini termasuk mudah ya untuk digunakan, dan penggunaannya juga nggak usah menggunakan internet juga bisa. Cuman downloadnya aja yang pakai internet. Oh, sudah. Oke, selanjutnya. Oke, nih. Alasan mencatat keuangan. Usaha yang baik adalah usaha yang keuangannya diatur sedemikian rupa. Oke, gitu ya. Yang pertama yaitu adalah jangan boros. Jadi tidak semua kita beli. Jadi kalau misal dalam 1 bulan kira-kira kita lihat ini ya, lihat histori kita. Ternyata rata-rata dalam 1 bulan kalau saya jual pizza itu sekitar 500 piece terjual. Berarti bulan depan kita juga harus mengira-ngira bahwa kita beli bahan bakunya dan lain-lainnya itu juga sekitar 500-an gitu ya, 500 piece gitu. Jadi jangan terlalu boros apa-apa aja dibeli gitu ya. Jadi itu akan menimbun nanti. Menimbun persediaan, kalau menimbun persediaan tersebut sudah habis masa berlakunya, itu akan menjadi kerugian bagi kita. Jadi itu yang harus dijaga ya Bapak Ibu ya. Di sini juga banyak Bapak Ibu yang usahanya bukan manufaktur ya, misal dagang gitu ya, usaha dagang, misal jual baju, jual aksesoris seperti itu. Itu pun juga sama Bapak Ibu. Tapi kalau baju kan masih bisa ditimbun ya, masih bisa kita jual lagi di kemudian hari. Tapi kalau baju kan juga tidak mesti terjual habis gitu ya. Jadi kadang tren, kadang enggak gitu. Kalau misal pas lagi tren cepat habis, kalau enggak juga lama habisnya gitu. Nah, itu juga kita harus bisa mengira-ngira berapa yang harus kita beli gitu. Kemudian yang kedua, jangan mencampur keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Nah, ini yang penting. Kebanyakan dari orang yang berwirausaha, apalagi masih kecil gitu ya, masih kecil usahanya, biasanya tercampur antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha kita gitu. Udahlah kulaannya pakai uang pribadi dulu gitu. Terus anaknya minta jajan pakai uang usaha dulu gitu. Oh, enggak boleh seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misal kita mau mengeluarkan pengeluaran pribadi, kita harus pakai uang pribadi kita gitu. Kalau kita ngambil uang dari perusahaan kita, maaf maksudnya usaha ya, dari usaha kita, nah kita juga harus punya kewajiban untuk mengembalikan uang tersebut. Misal kita udah ngambil buat jajan anak kita 50.000, berarti kita harus mengembalikan besok 50.000. Jadi jangan sampai uang untuk uang untuk operasi usaha gitu ya. Maaf ya, terbiasa ngomong perusahaan kalau ngajar. Jadi kebawa-bawa itu jangan sampai mencampuri keuangan kita gitu. Jadi harus terpisah, gitu, Bapak Ibu. Jadi biar jelas, oh ternyata keuntungan kita selama 1 bulan sekian. Kalau uangnya tercampur,
nggak akan tahu kita untungnya berapa. Nggak akan kerasa gitu ya. Kalau ada untung, tahu-tahu habis gitu. Kemudian yang ketiga yaitu wajib melakukan pencatatan keuangan. Nah ini, mungkin pencatatan keuangan yang selama ini usaha kecil masih lakukan gitu ya. Kalau biar gampang gitu ya, biar nggak ribet gitu, mungkin masih kas gitu ya, pencatatan kas. Kas masuk, kas keluar, pakai buku kas itu ya. Kas masuk, kas keluar, kas masuk, kas keluar gitu. Ya itu juga bisa dilakukan sih Bapak Ibu, tapi kurang akurat juga gitu ya. Maksudnya kita nggak akan tahu nanti. Seperti tadi perlengkapan. Ya kan? Perlengkapan tadi kalau kita masukkan ke beban itu akan menjadi pengurang laba. Jadi kita nggak akan tahu laba sebenarnya berapa gitu. Jadi memang kita butuh pencatatan akuntansi yang benar. Harus kita bisa mengklasifikasikan ini bisa nggak ini untuk mengurangi pendapatan gitu. Jadi biar kita tahu laba kita itu berapa gitu. Jadi jangan sampai semua yang kita keluarkan dijadikan pengurang pendapatan gitu ya. Itu bukan seperti itu pencatatannya. Kemudian yang keempat yaitu harus bisa menggaji diri sendiri. Nah ini, kalau kita punya usaha gitu ya, kalau usaha kita sudah jalan, usahakan usaha kita itu bisa menggaji diri kita. Kita selama ini mengelola usaha kita gitu ya, jadi pemilik, walaupun kita jadi pemilik, kita itu perlu diberi gaji oleh usaha kita sendiri, entah berapa gitu ya. Ya itu nanti bisa dihitung sendiri sama Bapak Ibu kira-kira pasnya berapa gitu. Biar usaha kita punya laba gitu dan diri kita sendiri punya pendapatan gitu kan. Jadi sama-sama berjalan. Jadi antara kita dengan usaha kita itu adalah entitas yang terpisah gitu ya. Adalah orang yang terpisah gitu. Bukan orang sih ya, adalah pribadi yang terpisah gitulah ya intinya. Kita ya kita, usaha kita ya usaha kita gitu loh. Jadi jangan sampai dijadikan satu antara kita dengan usaha kita gitu. Itu harus dipisahkan. Kemudian yang kelima yaitu membuat laporan laba rugi setiap bulannya. Nah, ini penting. Jadi kalau tadi hanya membuat bukan laporan ya kalau kas ya, pencatatan kas gitu ya. Hanya pencatatan kas, kas masuk, kas keluar gitu-gitu doang. Nah, itu masih kurang ini ya Bapak Ibu ya, kurang akurat dalam menentukan labanya itu berapa gitu. Biar lebih akurat kita harus tahu nih laporan laba ruginya seperti apa. Biar kita tahu laba kita itu berapa sebenarnya. Yang keenam yaitu memiliki tabungan bisnis dan dana darurat. Nah ini, tabungan bisnis sekarang kan sudah banyak ya di berbagai bank itu sudah ada tabungan bisnis. Mungkin Bapak Ibu kalau sudah usahanya sudah besar gitu, bisa membuka tabungan bisnis. Tabungan bisnis ini khusus untuk bisnisnya. Atau kalau misal masih kecil juga bisa, tapi atas nama pribadi gitu ya, kalau masih kecil. Atas nama pribadi, tapi juga itu rekening pribadi dengan rekening usaha harus dipisahkan gitu. Jadi jangan sampai dicampur. Kemudian ada juga dana darurat. Dana darurat di sini berfungsi untuk ketika sewaktu-waktu usaha kita mengalami kerugian gitu ya. Maksudnya bukan kerugian, hampir mengalami kerugian. Jadi jangan sampai orang tenaga kerja kita itu tidak bisa kita gaji gitu. Seperti masa pandemi seperti ini ya kan, pendapatan kita menurun. Pendapatan kita menurun bukan berarti kita nggak menggaji orang yang bekerja sama kita, tetap kita gaji. Nah, kita bagaimana cara menggajinya? Kita harus punya dana darurat. Gitu. Memang kalau kita punya usaha kan ada up down-nya gitu ya, kadang kita banyak penghasilannya, kadang juga enggak, yaitu namanya orang berwirausaha memang seperti itu ya Bapak Ibu ya. Tapi yang paling penting adalah kita harus punya dana darurat. Itu. Oke, selanjutnya Bu Cita. Nah, ini persamaan dasar akuntansi Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang sering ikut pelatihan sudah paham ya ini ya. Aset. Aset itu harta. Harta sama dengan utang ditambah modal. Ini persamaan ini yang mendasari pencatatan akuntansi. Ya, persamaan ini yang mendasari jurnal yang tadi kita buat gitu. Jadi kita harus tahu.
bahwa aset itu ada di sisi kiri. Sisi kiri itu adalah debit. Utang dan modal itu di sisi kanan. Sisi kanan adalah sisi kredit. Berarti kalau aset itu bertambah, itu ada di sisi kiri, sisi debit. Dan ketika utang dan modal itu bertambah, dia ada di sisi kanan, di sisi kredit, seperti itu. Itu asal mulanya ada debit kredit gitu ya Bapak Ibu ya, dari persamaan dasar. Ini dasar sekali persamaan ini. Selanjutnya, ini untuk menentukan laba. Laba itu dari penjualan atau pendapatan kita itu ya, dikurangi dengan beban itu ada laba. Jadi kalau misal beli perlengkapan gitu, jangan dikurangi kalau itu bukan beban. Nanti labanya akan tidak mencerminkan yang sesungguhnya. Selanjutnya, Bu Cita. Oke, ini contoh neraca atau kalau bahasa sekarang itu laporan posisi keuangan gitu ya Bapak Ibu. Laporan posisi keuangan atau neraca. Neraca itu terdiri dari aktiva atau tadi aset ya. Aset itu. Aset di sisi sini kiri. Terus sisi kanan ada kewajiban dan ekuitas. Kewajiban di sini ada utang. Ekuitas di sini adalah modal. Aset atau aktiva di sini aset ya saya sebutnya ya. Aset di sini ada aset lancar dan aset tetap. Aset lancar adalah yang mudah habis ya, seperti kas, kemudian piutang gitu. Kemudian perlengkapan tadi juga ya masuk ke aset lancar. Kalau aset tetap itu yang masa manfaatnya panjang gitu ya, nggak akan habis. Seperti kendaraan, mesin, oven tadi ya kan, terus ruko kalau ibu punya ruko gitu. Seperti itu aset tetap. Kemudian untuk kewajiban, kewajiban adalah utang. Utang itu ada hutang lancar dan hutang jangka panjang. Hutang lancar atau hutang jangka pendek gitu ya, jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek itu yang kurang dari 1 tahun, yang jangka panjang ada yang lebih dari 1 tahun. Kalau jangka pendek gitu, itu seperti misal kita pinjam ke tetangga, 1 bulan, 2 bulan dibalikin gitu ya. Nah, itu hutang jangka pendek. Kalau misal kita pinjam ke bank gitu, ke bank jatuh temponya 3 tahun, 5 tahun. Nah, itu merupakan hutang jangka panjang. Kita harus membedakan antara hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang. Kemudian ada modal. Kalau di sini itu contohnya apa? Modal di setor gitu ya. Modal Bapak Ibu. Dan laba nanti juga masuk ke dalam neraca. Laba akan menambah ekuitas, akan menambah modal nanti. Dari laporan posisi laporan laba rugi, nanti labanya akan dimasukkan ke dalam neraca ini. Nanti seperti itu. Tapi nanti kalau pakai aplikasi sudah otomatis semua ya Bapak Ibu. Jadi sudah jadi gitu. Ini saya menjelaskan poin-poinnya saja. Selanjutnya, Bu Cita. Nah, ini laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu terdiri dari pendapatan dan beban. Seperti ini. Pendapatan selama 1 periode itu berapa, bebannya berapa. Nanti kita akan menemukan yang namanya laba kotor. Laba kotor, sebelum beban ya laba kotor ya. Jadi pendapatannya berapa, harga pokoknya berapa, gitu. Ketemu laba kotor. Laba kotor kurangi beban nanti akan menjadi laba bersih. Kalau kita mau bayar pajak berarti itu laba sebelum pajak. Laba sebelum pajak dikurangi pajaknya itu menjadi laba setelah pajak, gitu ya. Saldo akhir dari laba. Selanjutnya, Cita. Nah, ini aplikasinya. Apa itu aplikasi UKM? Aplikasi UKM adalah sistem aplikasi keuangan sederhana yang dapat digunakan oleh UKM serta untuk pengelolaan keuangan sehari-hari. Akuntansi UKM itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan standar pengelolaan sistem informasi keuangan dalam perusahaan sehingga pencatatan keuangan perusahaan tersistem dengan baik seperti itu. Nah, jadi di sini dengan adanya aplikasi UKM ini diharapkan bisa mempermudah gitu ya, mempermudah bagi kita untuk melakukan pencatatan akuntansi. Jadi tidak ada kesalahan pencatatan lagi nanti ya harapannya ya.
Selanjutnya, Bu Cita. Oke, dalam kenyataannya banyak kendala yang terjadi seperti akses lembaga keuangan yang sangat terbatas dan lain-lain. Nah, kalau dengan aplikasi akuntansi UKM ini kita bisa dapat ini ya, dapat laporan keuangannya dengan otomatis, dengan cara otomatis. Otomatis kita langsung dapat. Ini kalau kita mau pinjam ke bank, kalau pinjam ke bank kan harus ada laporan keuangan ya Bapak Ibu ya. Nah, itu kita bisa menggunakan laporan keuangan tersebut. Nanti tinggal di-download laporan keuangannya, langsung kita ajukan saja ke bank untuk mengajukan pinjaman. Itu mempermudah kita nantinya. Selanjutnya, Bu. Nih, gambarannya seperti ini ya. Kalau Bapak Ibu sudah mendownload seperti ini. Selanjutnya, nah ini untuk menu-menunya. Yang pertama, yang kiri atas itu adalah menu utama. Kalau kita klik di situ nanti akan keluar banyak banget laporan-laporan yang akan dicatat gitu ya. Yang sudah dicatat juga. Oke. Kemudian kita turun lagi ke bawahnya, itu ada bulan dan tahun untuk periode jurnal. Jadi kalau kita mencatat Januari ya, Januari tahun berapa. Kalau contohnya itu 2017. Oke, selanjutnya ke bawahnya lagi itu ada tanggal transaksi. Nah, jadi per tanggal itu akan kelihatan nanti kalau Bapak Ibu mencatatnya sesuai dengan tanggalnya ya. Ada warna merah, pink, hijau, ungu itu juga. Itu nanti sesuai dengan tanggal yang Bapak Ibu input. Nah, seperti yang saya katakan tadi, pencatatan akuntansi jurnalnya itu harus seimbang antara kanan dan kiri, antara debit dan kredit. Nah, ketika saldonya ini tidak seimbang seperti sewa ruko. Sewa ruko ini tidak seimbang, itu ada 6.300.000 sisanya. Nah, ini maka warnanya merah. Ini bisa dikoreksi. Jadi dia langsung mengoreksi gitu ya Bapak Ibu ya. Oh, ternyata ada yang nggak seimbang, berarti harus kita koreksi lagi jurnalnya seperti apa. Oke, selisih nominalnya di situ 6.300.000. Kita ke sisi kanan itu ada ketika kita mau menambah transaksi, nah itu di situ ya yang ada kotaknya itu, nah itu kita tambah transaksi di situ, kita pencet di situ. Kemudian sebelah kanannya lagi itu ada tanda plus, plus itu adalah model dual input gitu ya. Nanti akan dijelaskan oleh Bu Cita bedanya apa itu. Kemudian selanjutnya bawahnya untuk mencari jurnal, misal nih saya mau mencari pendapatan saya di tanggal 5 gitu. Daripada kita scroll gitu ya, kan kelamaan. Kita search di situ, langsung cari pendapatan gitu. Itu langsung ketemu nanti. Tanggal berapa. Tinggal kita edit kalau mau kita edit gitu. Selanjutnya bawahnya adalah detail keterangan. Detail keterangan ini wajib diisi gitu ya. Misal mendapat pendapatan, menerima pendapatan. Berarti diterima penjualan barang dari siapa, misal gitu boleh gitu ya. Yang jelas detail keterangan ini mempermudah Bapak Ibu lah pokoknya nantinya. Terserah Bapak Ibu mau nulis seperti apa, yang penting bisa mempermudah dalam pencarian nantinya gitu. Kemudian yang bawahnya lagi, tekan dan tahan beberapa waktu untuk menghapus data. Nah, kalau mau menghapus data, ditekan aja, ditekan terus, habis itu akan ada pilihan untuk menghapus. Nanti akan menghapus. Selanjutnya, Cita. Nah, ini langkah-langkahnya. Yang pertama, kita pilih tanggal dulu. Tanggal harus sesuai ya, Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, pilih transaksi. Contohnya di situ pemasukan. Kita menerima pendapatan. Oh, berarti kita ada pemasukan. Tulis di situ pemasukan. Terus yang ketiga, dari mana? Berarti diterima dari pendapatan berarti ya. Pendapatan. Terus mau disimpan kemana? Nomor 4. Mau disimpan ke kas. Tulis di situ kas, atau mau disimpan di bank, misal orangnya transfer gitu, berarti simpannya ke bank gitu. Kemudian di situ ada keterangan transaksi yang tadi saya jelaskan, silakan diisi.
Kemudian yang terakhir, nominal. Nominalnya berapa? Jangan sampai lupa ya Bapak Ibu, nominalnya berapa. Kemudian kalau sudah, kita klik simpan. Oke. Nah, laporan keuangannya seperti ini, ada jurnal, ada buku besar, ada neraca saldo, laba rugi, neraca, gitu ya. Utang, piutang. Nah, ini bisa kita lihat, oh ternyata saya masih punya utang sama Pak A, gitu ya. Pak B punya utang sama saya, gitu. Jadi ini semua tercatat dengan rapi di sini nanti. Oke, selanjutnya. Ganti ya, Bu. Udah. Dilengkapi buku rekap hutang dan piutang. Nah, ini. Kadang kita lupa ya nagih utang gitu ya. Nah, kalau di sini udah ada Bapak Ibu, datanya siapa aja yang belum bayar gitu. Atau kadang kita lupa bayar utang gitu. Ada di sini nanti. Bayar hutang usaha. Oh ya, saya punya utang sama ini supplier ini gitu. Nah, nanti akan diingatkan di sini nanti. Nanti ada reminder-nya juga, bisa mengingatkan kita. Waktunya bayar, gitu. Aplikasi ini sangat memudahkan ya Bapak Ibu. Selanjutnya, ini ketika kita mengekspor, ketika kita sudah mencatat jurnal, nanti laporan keuangannya jadinya seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita nggak perlu bikin laporan keuangan, kita hanya perlu nginput saja jurnalnya kita masukkan gitu. Semua ini otomatis nanti, otomatis semua. Jadi kalau Bapak Ibu mau ke bank, udah tinggal di-download aja gitu. Tinggal di-download, kasih aja ke bank kalau mau pinjem dana kan gitu. Mudah ya Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya. Untuk menambah, memilih atau merestore user. Kalau Bapak Ibu punya lebih dari satu usaha, bisa nanti itu menambah gitu ya. Nanti mau pilih, mau usaha mana nih. Misal saya punya usaha, bikin usaha pizza, usaha donat, usaha martabak gitu. Ada 3 usaha, bisa dimasukkan dalam satu aplikasi. Kemudian restore user. Restore juga bisa ya penggunaannya ya. Jadi misal nih kita mau mengganti pengguna gitu juga bisa nanti. Nah, di sini juga akan dilengkapi dengan keamanan. Keamanannya juga pasti terjaga ya di sini Bapak Ibu ya. Jadi nggak perlu khawatir sama keamanannya. Di menunya seperti ini. Kemudian selanjutnya, ini fiturnya ya. Pengaturan modal tadi, kalau misal Bunia tadi, Pisania tadi, pengaturan modalnya misal 5 juta, tulis 5 juta. Pengaturan rekening, kalau misal ada rekening tambahan gitu, mau nambah nih piutang dari Pak Ali misal gitu, tambah aja di situ, misal mau ada sendiri gitu ya. Ada pengingat juga, pengingat tadi yang seperti saya katakan ya. Jadi kalau kita mau bayar utang, kita mau nagih utang gitu, ada pengingatnya. Kemudian ada backup dan restore. Backup dan restore ini ketika kita mau ganti HP, kita ganti HP, terus datanya takut hilang gitu ya Bapak Ibu. Enggak, datanya enggak hilang karena sudah di backup dan bisa kita restore di HP yang baru. Di sini juga sudah kesambung dengan Google Drive, Sense Google Drive, tersambung ya otomatis dengan Google Drive. Kemudian ada floating kalkulator, ada kalkulatornya juga, dan keamanan di sini bisa menggunakan PIN gitu ya, nanti akan diajarkan oleh Bu Cita secara teknisnya. Oke, selanjutnya Bu. Nah, aplikasi ini gratis ya Bapak Ibu ya, nggak pakai syarat apapun, kemudian nggak pakai kuota internet juga, jadi bisa digunakan. Jadi nanti silakan Bapak Ibu setelah pembekalan ini nanti bisa menggunakan aplikasi ini, gitu ya. Semoga usahanya jadi lancar dengan adanya aplikasi akuntansi ini. Udah, ini terakhir ya Bu. Oke, gitu aja dari saya. Untuk materi sampai di sini, apakah Bapak Ibu ada pertanyaan? Jika ada, saya tunggu. Untuk materinya, kalau
tidak ada, langsung kita masuk ke penggunaannya, penggunaan aplikasinya. Jika ada yang ingin bertanya, silakan chat di kolom chat, Bapak Ibu, atau raise hand. Di sini kan ada reaction, ada tulisan reaction, bisa raise hand. Raise hand itu gini. Kok bisa stop sharing? Kok bisa? Saya stopin, bisa nggak ya? Oke, Bapak Ibu, kalau misal tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan dulu ke penggunaan aplikasinya. Kepada Bu Cita, saya persilakan waktunya. Ya, selamat pagi Bapak Ibu peserta. Perkenalkan, nama saya Cita. Pada kesempatan pagi ini, saya akan menjelaskan tentang teknis penggunaan aplikasi akuntansi UKM-nya tadi ya Bapak Ibu. Sebelumnya saya coba share screen dulu. Oke. Sudah terlihat ya Bapak Ibu di layar. Jadi saya langsung share screen dari handphone saya. Kalau Bapak Ibu sudah mendownload aplikasi akuntansi UKM-nya, baik di tablet ataupun di handphone yang berbasis Android, ini tampilan awalnya seperti ini ya Bapak Ibu. Saya perlu ingatkan bahwa sempat ada yang bertanya pada pertemuan kemarin, Bu, ini bisa di-download lewat laptop nggak? Untuk sementara belum bisa Bapak Ibu. Jadi memang aplikasi ini berbasis Android, yang bisa itu di-download dari Play Store atau App Store itu untuk handphone dan tablet. Gitu. Oke, untuk memulai, saya akan jelaskan dulu fitur-fitur yang ada di sini. Karena contoh kasus kita tadi namanya adalah Pizzania, maka usaha ini saya beri nama Pizzania. Gimana caranya untuk menambahkan nama usaha? Itu kita ke menu pengaturan, Bapak Ibu. Oke. Di menu pengaturan itu ada beberapa fitur, mulai dari pengaturan perusahaan, itu saat kita klik, oke, tampilannya itu kita bisa ganti nama usaha, alamat, telepon, atau email. Gunanya untuk apa? Kalau nanti Bapak Ibu punya usaha, ada cabangnya, atau bikin franchise, pengaturan perusahaan ini membantu Bapak Ibu mengidentifikasi kira-kira ini saya lagi buka laporan untuk cabang yang mana ya, atau kira-kira saya lagi buka toko yang mana gitu. Jadi kadang ada juga Bapak Ibu yang menuliskannya itu hanya nama dan alamat secara simpel, seperti saya Bekasi gitu. Tapi ini bisa membingungkan. Kalau misalnya di Bekasi punya 2 cabang nih Pizzania, jadi boleh nggak ditambahkan alamat lain? Boleh, kita contohkan misalnya ini di Rawalumbu, Bekasi. Oke. Dilengkapi dengan nomor telepon, silahkan. Dilengkapi dengan email, silahkan. Kalau sudah selesai, kita klik simpan. Menu pengaturan perusahaan ini juga nantinya, kalau Bapak Ibu mendownload laporan dalam bentuk Excel, itu akan menjadi judul di atas setiap laporan. Jadi, biasanya untuk peruntukan resmi atau formal, misalnya buat lampiran ke bank, dia akan tanya, Bu, ini nama tokonya kok nggak ada di laporan keuangannya. Nah, dengan mengatur sejak awal di fitur ini, maka Bapak Ibu sekali kerja aja, nggak usah berulang-ulang, otomatis dia akan nempel sebagai judul dari setiap laporan keuangan. Oke, kita simpan ya Bapak Ibu. Oke, sekarang kita masuk ke fitur selanjutnya, ada yang namanya pengaturan modal awal. Nah, kalau dibuka, berhubung saya sudah isi, jadi tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi yang pertama harus diperhatikan adalah di pojok kiri atas, ini ada Januari 1, 2020,
Jangan lupa Bapak Ibu setiap menginput apapun yang berhubungan dengan jurnal, maka harus dipastikan tanggalnya sudah tersetting dengan tepat, mulai dari bulan, tanggal, dan tahun. Bagaimana caranya? Tinggal diklik saja tulisan ini, maka akan muncul tampilan seperti ini. Bapak Ibu bisa menyesuaikan bulan, digeser ke atas bawah, kemudian tanggal juga sama, digeser ke bagian atas, ke bagian bawah, oke, dan tahun. Kalau sudah tepat, klik OK. Baik, kemudian di sebelah dari tanggal ini ada kolom, ini tidak akan bisa diganti Bapak Ibu, karena ini fiturnya hanya khusus untuk setting saldo awal saja. Secara otomatis, keterangannya nanti di sini sudah menjadi saldo awal. Yang bisa kita lakukan adalah merubah tabel perkiraan, debit, kredit, atau menambahkan dengan tanda tambah di pojok kanan atas. Ini ya Bapak Ibu ya. Nah, itu kalau kita mau menambahkan satu baris jurnal. Oh, ternyata nggak perlu, kita mau hapus, gampang, tinggal diklik tanda silang merah di sebelah kiri, di baris yang ingin kita hapus. Maka dia akan hilang. Nah, dan pastikan setiap Bapak Ibu mau menyimpan jurnal yang di-input, pastikan total antara sisi debit dan sisi kredit sudah seimbang. Karena kalau enggak, nanti akan muncul seperti yang dijelaskan di slide sebelumnya tadi oleh Bu Afi, dia akan ada tulisan berwarna merah. Itu satu peringatan atau satu indikasi bahwa, oh ada yang salah di perhitungan jurnal tanggal tersebut. Ini sudah selesai ya Bapak Ibu, kita asumsikan untuk Pizzania ini, modal awalnya sebesar 5 juta rupiah. Memang di modul tadi tidak disebutkan, tapi untuk mempermudah kita setting, kita asumsikan bahwa modalnya dimulai dari 5 juta rupiah, lalu kita simpan. Mungkin ada pertanyaan dari Ibu Dia Lestari. Kita simpan dulu pertanyaannya, saya lanjut sedikit menjelaskan ini, nanti akan kita jawab ya Ibu Dia Lestari ya. Oke, sekarang kita ke fitur pengaturan kode rekening. Ini gunanya untuk apa? Nah, ini yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Pengaturan kode rekening berfungsi untuk menambah, mengurangi, atau mengganti nama akun sesuai dengan usaha yang kita jalankan, Bapak Ibu. Pada dasarnya, aplikasi ini sudah menyediakan template bawaan dari setiap akun yang sudah dibagi-bagi dari mulai aktiva lancar atau aset lancar. Di sini dia masih pakai istilah aktiva ya, jadi aktiva dan aset itu sama Bapak Ibu. Kemudian ada aktiva tetap, kemudian akumulasi penyusutan, hingga yang paling terakhir adalah biaya-biaya seperti biaya penjualan, biaya administrasi dan umum, sampai dengan biaya di luar usaha. Di masing-masing menu ini, kalau kita klik, akan muncul bermacam-macam akun, atau di dalam aplikasi ini disebut dengan perkiraan rekening. Nah, ini bisa Bapak Ibu tambahkan, atau bisa Bapak Ibu kurangi, atau bisa juga diganti namanya sesuai dengan kebutuhan. Ada batasannya enggak? Tidak ada Bapak Ibu. Jadi mau ditambah sampai 100 akun silahkan, karena memang ini disediakan tanpa batasan. Jadi kalau misalnya contohnya, oh saya mau nama banknya diganti biar jelas, soalnya saya punya 2 rekening bank untuk usaha. Pertama-tama, akun bank yang pertama bisa Bapak Ibu ganti. Misalnya saya punya Bank Permata. Oke. Terus saya punya bank satu lagi. Tinggal diklik tanda tambah di pojok kanan atas, nanti akan muncul di paling bawah, tinggal kita klik. Bank, satunya lagi saya punya bank BCA. Silahkan. Jadi nanti gampang memisahkan mana yang ditransfer ke Permata, mana yang ditransfer ke BCA. Ini perlu kita susun nggak urutannya? Tidak perlu Bapak Ibu. Jadi susunan itu tidak mempengaruhi apa-apa. Kalaupun nanti pas bikin jurnal, apakah dia akan mempengaruhi debit kredit? Tidak. Jadi nggak apa-apa dia di paling bawah. Atau misalnya, oh bank BCA-nya udah nggak kepake lagi nih, udah ketutup akunnya. Soalnya sudah dipindahkan semua ke Bank Permata. Jadi
daripada bingung, mending kita hapus saja. Bagaimana cara menghapusnya? Gampang. Tinggal diklik tanda silang merah. Maka akun Bank BCA-nya otomatis hilang. Kalau sudah selesai, diklik simpan, Bapak Ibu. Nah, itu tadi cara menambahkan, mengganti nama, atau mengurangi akun di dalam aplikasi ini. Oke, kita ke pengingat. Biasanya Bapak Ibu dalam melakukan usaha, suaranya tidak terdengar jelas ya Ibu Siti Juleha. Mungkin dibantu Bu Afi, kedengaran nggak suara saya? Terdengar ya? Kemudian untuk Ibu Viveri Murni, sambil jalan sambil saya jawab, nanti model awal bisa dirubah. Bisa Bu. Nanti Ibu kembali ke menu pengaturan mode, pengaturan model awal, maka angkanya masih bisa selagi kursornya aktif, Bu, berarti angkanya masih bisa dirubah-rubah dan jangan lupa diklik simpan. Gitu. Kemudian kalau ada 2 rekening dengan nama yang berbeda, pengaruh nggak Bu? Atau harus disamakan? Oke, kalau ada 2 rekening berbeda, misalnya sama-sama BCA, tapi namanya satu nama Ibu Viveri, satunya nama suami. Boleh dibedakan, itu gunanya hanya untuk memisahkan nanti Bu, pada saat di neraca saldo, oh ketahuan nih, yang transfer ke nomor rekening Ibu Viveri berapa, yang transfer ke nomor rekening suami berapa, walaupun nama banknya sama. Nah, tapi kalau misalnya pengaruhnya ke debit kredit, sebenarnya nggak ada Bu pengaruh ke debit kreditnya, asalkan semua transaksi sudah diinput dan melalui jurnal yang tepat, maka nanti mau dipisah ataupun tidak, selagi angkanya diinput, semuanya akan terakumulasi. Gitu Bu. Ya. Baik, sudah terdengar. Iya, terima kasih Bu Siti Juleha. Kita lanjut ya Bu, ke mode pengingat. Ini bisa Bapak Ibu isi apa saja. Misalnya jadwal bayar gaji, atau ada catatan-catatan penting lainnya, atau jadwal tagihan-tagihan seperti tagihan listrik, jatuh tempo sewa, dan lain sebagainya bisa di sini. Jadi maksudnya ini memudahkan. 1 kali buka aplikasi, Bapak Ibu sudah bisa mengakses semua informasi. Caranya tinggal diklik tanda tambah. Tanggal berapa? Misalnya Bapak Ibu mau bikin, bulan ini, bulan Juni, jatuh tempo di tanggal 20 itu buat bayar listrik, biar nggak lupa. Oke? Klik oke. Jam berapa nih? Saya mau bayar listriknya, keloketnya pagi-pagi deh, jam 10 pagi misalnya. Itu bisa disetting. Setting tetap sama ya Bapak Ibu, dengan menggeser ke atas atau ke bawah. Ini hanya fitur yang membantu memudahkan kegiatan operasional. Oke. Pesannya boleh ditulis apa saja. Nah, untuk bagian pengingat, saya informasikan bahwa karakter itu terhitung dari huruf dan spasi, maksimal adalah 50 karakter per 1 pengingat. Jadi kalau lebih dari itu, biasanya dia akan terpotong atau kasusnya tidak mau tersimpan. Jadi misalnya sudah lebih dari 50 karakter, hurufnya, spasinya lebih dari 50 karakter, kadang dia nggak mau disimpan. Kok nggak bisa disimpan ya pengingatnya? Atau informasinya terpotong, tersimpan tapi informasi terpotong. Khawatirnya ketika informasi yang di belakang itu penting, tidak terbaca pada saat pengingatnya aktif. Jadi diingat ya Bapak Ibu, dia hanya 50 karakter. Jadi kita tulis aja di sini, bayar listrik warung misalnya. Wah, bayar listrik toko deh, jangan warung ya. Lalu kita simpan. Jadi nanti pada tanggal 20 Juni jam 10 pagi itu akan berbunyi alarm pengingat muncul di notifikasi handphone yang ada aplikasi ini untuk bayar listrik. Gitu. Kalau pengingatnya udah selesai pengen dihapus gimana? Bapak Ibu bisa tahan, tekan sampai muncul layar hapus, lalu bisa dihapus. Gitu. Selanjutnya ada fitur lain ya Bapak Ibu. Ada menu keamanan, itu gunanya untuk men-setting password. Jadi kalau nanti ini dipakai di cabang, Bapak Ibu,
Misalnya yang pegang kendali itu kasirnya, yang bikin jurnal kasirnya, supaya database-nya tidak diotak-atik, tidak diganti-ganti seperti setting saldo awal atau nama-nama akunnya nggak keganti-ganti, maka Bapak Ibu bisa setting password di sini. Lalu ada menu backup. Backup itu gunanya untuk apa? Kita nih udah bikin laporan saya nih suka nge-hang, suka nge-lag, suka tiba-tiba mati, atau oh saya pengen ganti handphone baru deh, datanya bisa di backup dulu. Backupnya caranya klik backup, Bapak Ibu bisa pilih backup semua atau backup di bagian tertentu. Biar nggak repot, misalnya saya mau backup semua, akan muncul Pizzania backup berhasil. Tersimpan di memory folder. Berarti backupnya sudah berhasil dan nanti akan tersimpan di memory folder handphone atau tablet Bapak Ibu pakai. Ya. Kemudian, udah ganti HP baru nih, udah login di HP baru, saya mau restore lagi, bisa dengan klik menu restore. Satu kali diklik menu restore, maka dia akan langsung menempel semua. Kemudian juga bisa disinkronize atau dihubungkan datanya dengan Google Drive. Kalau misalnya saya nggak mau nge-backupnya di handphone, saya mau nge-backupnya di Google Drive, di email saya, maka nanti setelah diklik backup, sebelum di-restore, Bapak Ibu harus mengaktifkan synchronize ke Google Drive, tinggal diklik saja. Atau kalau misalnya udah selesai di backup, handphonenya mau dijual, mau diganti, khawatir data tokonya dipakai-pakai orang, mau ngapusin satu-satu udah terlanjur banyak, capek, tinggal klik menu reset, maka semua data yang ada akan terhapus. Kosong lagi, kembali seperti aplikasi awal. Dengan begitu, Bapak Ibu nggak perlu khawatir datanya akan terpakai orang. Oke. Saya sambil nengok pertanyaan, ada lagi dari Ibu Viveri. Yang penting ada info detail dananya, ada di mana dan berapa. Untuk pengingat, bisa nggak kita buat siapa reseller yang belum bayar dan tanggal due date-nya? Monggo Ibu, untuk pengingat itu sangat-sangat fleksibel. Ibu bisa tuliskan apa saja. Tapi yaitu, setiap satu pengingat dibatasi 50 karakter. Jadi, tinggal bagaimana kita mengatur kalimatnya biar efektif gitu. Misalnya, reseller A due date-nya tanggal 10, maka Ibu tulis saja jatuh tempo reseller A, misalnya gitu. Nanti tanggalnya disetting tanggal 10, jamnya jam berapa. Gitu ya. Oke, sekarang kita lihat yang lain. Ada menu laporan, nanti kita akan lihat bagaimana laporan, kemudian ada kalkulator juga di sini, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya lagi mau nginput-nginput, perlu kalkulator, mau ngetik-ngetik, nggak usah bolak-balik ke menu kalkulator di layar HP sebelumnya, bisa langsung klik saja di sini. Lalu ada bantuan. Nah, bantuan ini jadi nanti kalau pada saat bikin jurnal, di sebelah kiri tanggal itu akan muncul warna-warni setiap tanggal. Nah, setiap warna ini mencerminkan transaksi itu termasuk transaksi apa. Kalau hijau toska, pemasukan, kalau hitam, pengeluaran. Jadi ini semacam legendanya gitu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa lihat, oh kok tanggal 2 tuh ada jurnal warna kuning ya. Kuning tuh apa ya? Oh ternyata piutang atau bayar piutang. Gitu. Kalau butuh panduan lengkap, butuh e-book-nya, itu Bapak Ibu bisa unduh di Google Drive dengan klik yang paling atas, panduan dan e-book. Oke, kemudian menu tentang, ini sekilas tentang si aplikasinya. Lalu donasi itu kalau Bapak Ibu berkenan untuk mendonasikan. Karena pada dasarnya aplikasi ini gratis, bisa di-download kapan saja dan di mana saja. Tapi kalau Bapak Ibu merasa sangat senang dengan fasilitas ini, mau berdonasi seperti ini, tinggal dipilih. Sumber dananya dari mana, ini nanti Bapak Ibu akan ditagih lewat email. Ya, jadi nanti ada emailnya. Oke, sekilas. Sekarang kita masuk ke teknis pembuatan jurnal ya Bapak Ibu. Dari Ibu Ayu Oktavia, untuk backup itu pasti akan tersimpan sampai kapan ya? Apakah apabila ganti HP lalu unduh aplikasi ini secara otomatis muncul lagi? Oke, kalau backup Ibu Ayu, kalau Ibu Ayu mengklik menu backup-nya tidak disinkronisasikan ke Google Drive,
maka backup-nya hanya akan tersimpan di handphone itu saja atau tablet itu saja. Sampai berapa lama? Sampai ada data baru yang di-backup. Jadi misalnya Ibu membackup di akhir Januari, kemudian bikin lagi data bulan Februari, di Februari nge-backup lagi, otomatis data backup di Januari itu sudah tertindih dengan data backup terbaru. Tapi kalau Ibu mensinkronisasikan dengan Google Drive, maka itu nggak akan ada yang tertindih, Bu. Baik itu yang di backup pertama, yang di backup kedua, dan selanjutnya semua akan tersimpan di Google Drive, Bu. Jadi saran saya kalau memang kepentingan backupnya itu jangka panjang dan untuk ganti perangkat, lebih baik disinkronisasikan dengan Google Drive. Khawatir handphonenya kenapa-napa, tabletnya kenapa-napa, di email tetap tersimpan. Gitu. Kalau udah disinkronis ke Google Drive, begitu download aplikasi, apakah otomatis akan muncul lagi? Sebelum Ibu klik menu restore, maka tidak akan tertempel datanya, Bu. Jadi tetap perlu mengaktifkan menu restore dulu. Setelah download, langsung pergi ke pengaturan, langsung di restore, nanti data mana yang mau di restore itu bisa Ibu pilih. Gitu ya, Ibu Ayu ya. Mbah, ada yang pakai kotak, ada yang tanda tambah doang. Gunanya apa? Kegunaannya sama-sama untuk menambahkan jurnal, Bapak Ibu. Tapi, kalau yang ada kotaknya, ini gunanya untuk menambahkan jurnal apabila kita memerlukan lebih dari satu akun debit atau lebih dari satu akun kredit. Jadi ini lebih banyak. Jangan lupa disesuaikan tanggalnya, kemudian bisa diketik nama transaksinya apa, ini keterangannya supaya tidak membingungkan nanti, lalu perkiraannya bisa kita ketik atau kita cari. Kalau mau dicari, tinggal digeser ke atas dan ke bawah sesuai akun yang diinginkan. Kalau mau ketik langsung juga silahkan, misalnya beban. Oke, nah dia akan langsung memunculkan berbagai macam beban, jadi nggak capek nge-scroll panjang-panjang ke bawah, langsung aja, saya pokoknya mau nulis beban apa tapi lupa, bisa dicari di bawah. Asalkan nama akun tersebut sudah kita tambahkan di pengaturan rekening sebelumnya tadi. Kalau belum ditambahkan ke pengaturan rekening, otomatis dia tidak akan muncul. Kalau tidak muncul di sini, maka nanti tidak terkalkulasi ke laporan keuangan. Gitu ya. Oke. Debit, kredit, silahkan diisi. Selagi kursornya aktif, maka bisa tanda silang merah di sebelah kiri. Kalau mau ditambah, tinggal diklik, nah dia muncul satu baris ke bawah. Tambah lagi, boleh. Hapus, silahkan. Gitu aja. Ya, Bapak Ibu. Kemudian jangan lupa diklik simpan. Oke. Lalu bedanya apa, Mbak, sama yang tanda tambah doang di sebelah kanan atas? Ini bedanya. Kalau diklik tanda tambah doang tanpa ada yang tanda kotak, maka dia sudah secara otomatis menyiapkan satu baris untuk debit, satu baris untuk kredit. Nggak bisa ditambahin, nggak bisa dihapus. Yang bisa hanya mengganti tanggal, mengganti nama transaksi, dan memasukkan satu akun debit, serta satu akun kredit. Jangan lupa, keterangan nama transaksinya harus diisi, nominal juga harus diisi. Kalau pakai fitur yang ini, Bapak Ibu, semua kolomnya harus terisi. Karena kalau tidak, dia tidak akan bisa tersimpan. Begitu. Ya. Oke. Kita mulai dari tanggal 1. Saldo awal sudah otomatis muncul karena tadi sudah kita setting saldo awalnya 5 juta rupiah. Lalu di tanggal 2 kita punya transaksi Di tanggal 2 kita punya
4 transaksi. Yang pertama transaksi pembelian bahan baku utama, kemudian transaksi pembelian gas, kardus, dan air galon, kemudian transaksi beli oven, kompor, dan sunlight, dan transaksi persediaan barang jadi. Kalau Bapak Ibu perhatikan, di setiap tanggal itu warnanya beda-beda. Ada yang warna ungu, ada yang warna biru tua, ada yang warna hitam, ada warna abu-abu, ada warna hijau toska. Nah, warna-warna inilah yang mencerminkan pengelompokan transaksi tadi. Kalau kita lihat di menu bantuan tadi, di sini. Nah, oh berarti kalau warna hitam itu transaksinya pengeluaran. Oh, kalau warna ungu transaksinya merupakan modal. Jadi begitu ya, Bu ya. Oke. Sebelumnya sudah saya input semuanya. Dari mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 dengan angka yang sudah seimbang. Kenapa saya bisa bilang seimbang antara debit kredit? Karena semua tulisan keterangannya nggak ada yang warna merah, semuanya sudah berwarna hitam. Artinya sudah seimbang. Nah, kan kalau kayak gitu nggak kelihatan jurnalnya. Kita mau lihat jurnal yang sudah jadi. Kita ke menu di atas, lalu ke menu laporan. Mau lihat rekapitulasi jurnal, silahkan klik menu jurnal. Jangan lupa bulannya, tadi kita transaksinya di Januari, maka akan muncul semuanya, Bapak Ibu. Ya, ini dari tanggal 1, ada kas pada modal pemilik. Oke, kemudian scroll ke bawah, terus tanggal 5, tanggal 31, dengan total debit kreditnya seimbang. Diperhatikan ya Bapak Ibu ya. Rp22.810.750. Sama antara debit dan kreditnya. Nggak ada tulisan merah berarti aman. Kalau ada tulisan merah berarti perlu dicek ulang. Gitu. Oke, sekarang saya mau lihat laporan buku besar. Buku besar itu apa? Setiap saldonya saya mau lihat. Ini kok bisa dapat angka segini ya? Nah, misalnya saya mau lihat kas, kok kas saya tinggal segitu ya? Maka perkiraannya diisi dengan kas, lalu oke, oh ternyata kasnya nggak ada saldo, karena belum kita ganti ke bulan Januari. Jadi jangan lupa, setiap kita mau melihat laporan, melihat jurnal, itu harus disesuaikan dengan periodenya. Kalau nggak akan muncul Bapak Ibu. Karena dia akan otomatis membaca tanggal hari itu, tanggal hari Bapak Ibu membuka aplikasi. Ternyata untuk kas, ini rinci. Jadi ketahuan. Semua ini nanti bisa Bapak Ibu download dalam bentuk Excel. Ya, besar. Ada neraca saldo juga. Jangan lupa diganti bulannya Januari, biar muncul. Oke. Seimbang ya debit kreditnya Bapak Ibu, 10 juta. Oke. Dan yang paling penting adalah laba rugi. Kita mau pastikan antara tadi perhitungan yang dihitung manual di modul yang dijelaskan oleh Pak Indra dan Bu Afi sebelumnya, sama nggak sama yang kita hitung pakai aplikasi. Jangan lupa diganti periodenya. Ternyata sama, Bapak Ibu. Ini tampilannya. Jadi tadi kalau perhitungan yang di modul itu ada harga pokok penjualannya 3.259.000 dengan harus ngitung ini tambah ini kurang ini tambah ini. Tapi kalau pakai aplikasi ini tinggal input jurnal, nggak usah ngitung tambah kurang asal jurnalnya di input sesuai dan tidak ada selisih, maka laporannya akan tercetak secara otomatis. Dihitungin Bapak Ibu sama dia. Jadi kalau misalnya transaksinya banyak dalam sebulan, apalagi ada cabang, itu kita nggak perlu capek. Oh, tunggu, mana tadi kalkulator, mana tadi pulpen, ngitung-ngitung dulu deh. Sama kayak pas Bapak Ibu jawab soal kemarin ya, pasti ngitung dulu pakai kalkulator, ini gimana ya harga pokoknya, ini tambah ini, kurang ini. Kalau udah pakai aplikasi Bapak Ibu, satu kali input jurnal,
jurnalnya sudah pas, sudah benar posisinya, nggak ada lagi yang kurang-kurang, nggak ada lagi yang terlewat, pas di-download laporannya langsung jadi. Dibuktikan dengan laba rugi bersihnya itu sama dengan yang ada di modul. Nanti Bapak Ibu boleh cek ya, 1.681.500. Jadi ternyata pakai aplikasi ini jauh lebih simple, lebih hemat waktu, hemat tenaga gitu. Ada lagi laporan yang lain, nanti ada neraca, ada periodenya, ada utangnya, ada piutangnya. Kalau misalnya kita udah tadi ada transaksi utang piutang, tapi kan tadi di contoh kita nggak ada, pasti nanti utang piutangnya kosong. Nah, gimana cara downloadnya? Klik menu Export Excel. Yang mau diekspor Excel, periodenya dipilih, bulan Januari sampai dengan baru 1 bulan transaksi kita ya, Januari aja. Sudah dipilih, klik OK, memproses, tersimpan di, nah dia kasih tahu tempat tersimpannya. Maka nanti bisa dibuka. Kemudian ada menu SPT PPH. Untuk saat ini, fitur SPT-nya belum bisa digunakan Bapak Ibu. Memang dari sananya belum bisa, tapi ke depannya nanti kalau udah bisa digunakan, ada update dari developernya, itu juga secara otomatis sekali Bapak Ibu input jurnal, itu sudah langsung muncul SPT-nya. Jadi kalau mau bayar pajak nggak repot-repot lagi, ngisi SPT segala macam, dia sudah tersinkronisasi ke sini. Tapi sementara belum bisa ya Bapak Ibu, gitu. Sekarang kita mau coba lihat tadi yang kita download. Kalau di handphone saya setting penyimpanannya di sini. Sebentar. Saya tunjukin deh. Di storage. Sebentar. Nah, dia akan muncul otomatis terbentuk aplikasi folder namanya akuntansi UKM. Saat kita klik, nah muncul dia macam-macam laporan. Kebetulan saya juga pakai ini buat usaha saya, jadi saya punya banyak downloadan laporan. Ini laporan saya, dan yang tadi kita pakai itu adalah laporan Pizzania. Kalau kita klik, dibuka, lama handphonenya. Berat kayaknya ini kepenuhan handphone saya Bapak Ibu, mohon maaf ya, ditunggu. Nah, ini dia tampilannya Bapak Ibu. Ini tadi yang saya bilang. Oke, kita lihat sini di atas. Kalau tadi sudah kita lakukan pengaturan di awal, ada nama tokonya, ada alamatnya, kemudian ada nomor telepon, email lengkap, maka dia akan muncul sebagai judul di paling atas. Nah, munculnya ke sini hubungannya. Kemudian untuk jurnal, ini adalah laporan jurnal. Ini lengkap dari tanggal 1 sampai tanggal 31, semuanya terdownload. Lalu ada buku besar. Ya, ini Bapak Ibu ya, bisa dilihat ya. Bermacam-macam, dari mulai akun kas, kemudian Bank Permata tadi kita sempat bikin, kemudian persediaan barang dagang, bahan baku, semua. Sekalipun tidak transaksi, dia akan tetap terdownload. Nanti Bapak Ibu tinggal pilih, oh kalau yang kosong-kosong bisa di-delete aja. Jadi dirapikan. Neraca saldonya juga, nah ini laba ruginya. Yang paling penting laba ruginya. Ini Bapak capek lagi, ngetik udah ada, tinggal di-download, tinggal dirapikan, ditambahin tabelnya, mau diganti warna, diapain, terserah deh. Kalau udah selesai, tinggal di-print aja. Kalau misalnya ada kegunaan untuk laporan pajak, untuk data peminjaman ke bank, nggak usah capek-capek bikin, tinggal download,
udah langsung jadi dikasih. Saya juga sudah berpengalaman sendiri, Bapak Ibu, laporan ini diterima kok untuk pajak dan untuk bank. Jadi mereka udah setuju dengan format ini karena memang formatnya sudah disesuaikan dengan standar Bapak Ibu. Jadi nggak perlu lagi di otak-atik terlalu banyak, paling tinggal dirapi-rapihin aja gitu. Jadi begitu Bapak Ibu. Saya nengok lagi ke pertanyaan, ada dari Bapak Heri Susanto, laba reseller, laba jual langsung, pencatatan digabung atau bagaimana? Gimana nih Pak pertanyaannya Pak? Bapak menanyakan perbedaannya atau cara pakainya di aplikasi atau gimana ya Pak? Laba reseller. Ya. Oke, untuk materi pemakaian aplikasinya sampai di sini selesai Bapak Ibu. Sambil saya menunggu pertanyaan mungkin Bapak Ibu. Kita tunggu kelanjutan dari Bapak Heri Susanto dulu. Atau mungkin maksudnya laba punya reseller sama laba jual langsung itu mau dicatat atau bagaimana gitu ya. Kalau saya salah, gini Pak, jadi mungkin Bapak Heri di sini berperan sebagai reseller juga, tapi Bapak juga ada jual barang langsung ke customer gitu ya Pak. Gimana mau digabung atau enggak, itu kembali ke Bapak Pak. Kalau memang tokonya dipisahkan, misalnya Heri reseller, berarti itu toko sendiri, sedangkan Heri retail. Nah, berarti yang berbeda, dibedakan, maka labanya juga akan terpisah, Pak. Kalau yang khusus reseller, transaksi terkait trace kerja, yang Heri retail itu terkait transaksi yang Bapak jual langsung barangnya ke pembeli, gitu. Tapi kalau mau Bapak gabungkan jadi satu nama tokonya, ya silahkan. Nanti Bapak bisa pisahkan keterangan transaksinya pada saat buat jurnal, misalnya pendapatan strip reseller. Oh, tahu ini pendapatan dari reseller. Atau pendapatan strip jual sendiri. Oh, ini pendapatan yang Bapak jual langsung ke gitu. Dari Ibu Siti Juleha, Mbak, usaha kita misalnya ada frozen, ya. Oke. Kalau misalnya lagi-lagi ya Ibu Siti, kalau tokonya nama tokonya satu, maka digabung saja nggak apa-apa, Bu. Nanti Ibu tinggal bikin misalnya pendapatan strip frozen. Oh, ini pendapatan dari jual frozen food. Atau pendapatan herbal. Oh, ini pendapatan dari penjualan herbal gitu. Tapi kalau memang produk itu tokonya berbeda, saran saya sebaiknya dipisahkan. Jadi jelas, toko A sekian, toko B sekian. Prinsipnya tergantung jumlah tokonya, Bu. Kadang kan kalau kayak restoran juga dalam satu restoran itu menunya macam-macam. Jadi nggak apa-apa digabung penjualannya jadi satu. Yang penting nanti, makanya tadi ada menu ini ya, kalau kita lihat ke jurnal, itu ada jadwal beli bahan baku. Nah, itu gunanya untuk mengidentifikasi jurnal ini atas transaksi apa. Makanya jangan lupa untuk menambahkan keterangan saat bikin jurnal gitu. Satu lagi mungkin dari Ibu Viveri, kalau kita ada di GrabFood kan ada potongan, angka yang dimasukkan. Oh gitu, ya. GrabFood itu biasanya ada 20% ya Bu ya. Yang 20%-nya tuh gimana treatmentnya? Kalau saya Bu, di warung saya untuk, maaf. Untuk warung saya itu yang 20%-nya itu saya masukkan ke biaya, Bu. Jadi di jurnal terpisah. Jadi pendapatan itu pendapatan bersih setelah pencairan GrabFood-nya pada saat sudah dipotong fee-nya itu, sedangkan untuk biaya fee yang kita tanggung itu saya bebankan sebagai biaya. Jadi jurnalnya terpisah, Bu. Jadi nanti pada saat download laporan di akhir, jelas kelihatan, oh jadi kalau misalnya penjualan kotornya sekian itu, saya ada potongan fee-nya sekian. Gitu.
Mungkin tadi ada pertanyaan di awal yang saya skip ya, Bu Afi ya, dari siapa ya tadi? Sebentar. Dari Ibu Dia Lestari dulu. Saat membuat asumsi besaran laba, faktor apa saja yang perlu kita perhatikan? Bagaimana pencatatan kalau misal kita ada? Oke, mungkin saya serahkan ke Bu Afi, bisa bantu jawab Bu dari Ibu Dia. Oh, saya bantu ya Bu. Saat membuat asumsi besaran laba, faktor apa saja yang perlu kita perhatikan? Oh, mungkin saya ini deh, saya copy ke kolom chat lagi ya Bu ya. Ibu, pertanyaannya. Bu Evi, suaranya kurang kedengeran katanya. Nggak ada suaranya. Oh, ya nggak ada suaranya ternyata. Udah ngomong. Maaf, Bu Evi, aduh, saya kurang lupa, Bu. Maaf ya, Bu. Oke, jadi gini Bu Dia, untuk besaran laba itu kita tidak membuat asumsi. Mati lagi punya saya. Saya bantu, mungkin mau pakai akun Ya, saya. jadi suara saya masih kedengeran kan ya? Enggak. Sebentar Ibu-ibu. Ketahui bahwa yang perlu kita ketahui dan kita sadari bahwa produk kita ini yang pertama adalah bersaing dengan produk-produk yang ada di luar ya, kalau saya lihat ya. Tidak mungkin ini membuat produk tunggal yang di luar itu tidak ada kompetitornya, tidak ada produk mitunya gitu. Jadi kalau bicara berapa persen asumsi besaran laba yang perlu kita perhitungkan, kalau menurut pendapat saya adalah yang pertama adalah kita bisa tahu dulu sebetulnya rata-rata persentase daripada atau rata-rata margin daripada Bapak dan Ibu itu berapa ya. Tentu Bapak dan Ibu selaku pengusaha atau pelaku di bidang UKM tahu. Misalnya kalau saya misalnya UKM di bidang jasa konsultan begitu ya. Saya tahu di luaran itu kira-kira yang speknya seperti saya itu mereka buka harganya itu berapa. Sehingga kalau saya mau bersaing ya, saya hitung biaya produksi saya berapa, maka saya maksimal itu jual di angka berapa gitu, ya. Nah, ini tergantung kekhususan dari produk-produk yang Bapak Ibu sendiri punya gitu, ya. Setiap usaha tentu spesifikasinya berbeda-beda. Kompetitornya beda-beda, ya. Technical skill yang diperlukannya itu beda-beda, begitu ya. Nah, yang berikutnya adalah yang kedua, perlu dilihat juga kita punya diferensiasi apa produk kita ini dibandingkan produk orang lain. Kalau produk kita ini punya diferensiasi yang lebih khusus dibandingkan dengan orang lain, ada kekhasan dalam produk kita ini yang tidak dimiliki oleh produk orang lain, maka kita tentu berani untuk membayar, untuk men-setting margin lebih besar. Dengan konsekuensi harga akan lebih besar. Itu pendapat saya. Jadi mesti melihat setiap jenis usahanya beda-beda ya, jenis usahanya beda-beda tergantung dia seperti apa. Nah, kalau misalnya lalu yang berikutnya nyambung juga nih ya, ini masih nyambung soalnya. Kalau kita reseller dari Bu Rista ya, kalau kita reseller sebaiknya berapa persen keuntungan yang harusnya kita dapatkan? Ibu sebagai reseller ya. Nah, berarti adalah Ibu ambil barang dari produsen, katakanlah gitu ya.
Ibu ambil barang dari produsen, lalu ibu jual kepada pihak konsumen, ya. Kalau zaman sekarang rasanya kalau misalnya ibu reseller pertama, lalu ibu jual lagi ke reseller kedua, baru reseller kedua ke tangan konsumen, rasanya agak jarang karena sekarang pergerakan barang ini kalau saya lihat di market sangat cepat. Kalau saya ditanya, kalau misalnya saya reseller apa namanya produk tekstil gitu ya, jual baju gitu, berapa keuntungannya harusnya kita dapatkan? Kalau prinsip saya gini, persentase sulit dihitung. Yang jelas yang saya mau adalah saya mau bahwa barang saya itu fast moving. Saya tidak mau ada defect, saya tidak mau ada barang nganggur tidak terjual ada di dalam gudang. Ya. Jadi prinsipnya adalah saya akan jual cepat. Nah, balik lagi, produk itu punya kekhasan masing-masing, ya. Punya keunikan sendiri-sendiri. Ada barang yang bisa dijual harga tinggi, ada barang yang bisa dijual harga sedang, ada barang yang dijualnya harga bawah atau impas-impasan. Nah, kadang-kadang untuk mengurangi rugi kita juga harus berani jual barang di bawah harga perolehan misalnya begitu. Ya, tapi overall yang penting kita overall masih surplus. Apalagi di masa pandemi begini ya. Apalagi juga kalau misalnya produk fashion yang modelnya itu sangat cepat gitu. Jadi dalam hal ini pengusaha UKM itu selain faktor akuntansi juga perlu menguasai faktor-faktor yang lain untuk bisa bersaing. Ya, nanti kalau misalnya mau bicara lebih jelas jenis produknya atau apa gitu ya, nanti bisa hubungin kami supaya bisa lebih tajam jawabannya ya. Karena sekali lagi tiap-tiap pelaku UKM itu beda-beda ya. Saya juga ada sebagai konsultan untuk beberapa UKM ya. Terus yang berikutnya adalah tadi yang belum dari Bu Diah juga ya. Bagaimana pencatatan kalau kita ada harga reseller, harga kita jual langsung, harga promo dan harga diskon ya. Nah, jadi prinsipnya adalah kalau akuntansi itu kan mencatat berdasarkan nilai penjualan yang Bapak dan Ibu terima gitu. Jadi sebetulnya kalau angkanya mau berapa itu sebetulnya dari sisi pencatatan tidak perubahan. Kalau ada diskon ya tentu ada penjualan, ada diskon. Harga promo berarti yaitu barang Bapak dan Ibu dijual pada harga promo. Pengakuannya adalah berarti misalnya pas pada pendapatan di harga promo. Harga jual langsung mungkin maksudnya Ibu jual eceran ya, saya kurang mudeng ini. Ya sama juga, pada saat jual eceran, debit kas, kredit, pendapatan ya. Harga reseller juga sama gitu. Jadi kalaupun Ibu mau secara lebih spesifik menurut saya adalah kalau mau pencatatannya lebih baik ya untuk kepentingan analisis adalah kita mungkin bisa bedakan daftar akunnya. Daftar akunnya kita bedakan. Jadi bisa bedakan ada pendapatan dari penjualan reseller, pendapatan dari penjualan langsung, pendapatan dari barang promosi, lalu pendapatan dari barang restan gitu ya atau barang diskon gitu. Jadi nanti kelihatan kalau chart of account atau daftar akunnya itu bisa dipisahkan, menurut saya adalah kita akan bisa oleh analisis yang lebih tajam mengenai keadaan usaha Bapak dan Ibu. Gitu. Saya kira itu yang bisa saya bantu jawab ya, Bu Cita ya. Ya, sama-sama. Oke, baik. Terima kasih Pak Indra atas jawabannya. Kemudian selanjutnya, apakah ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Jika tidak ada pertanyaan lagi, kami akan share link ya, link kuesioner. Jadi mohon seluruh Bapak Ibu yang telah mengikuti pelatihan ini harap mengisi kuesioner yang sudah kami bagikan. Kami akan membagikan melalui chat di grup ini, di Zoom.
Waktu pengisian kami beri waktu sampai 15 menit aja Bapak Ibu. Sekarang jam 11 lebih 10 ya, sekitar lebih 10, berarti 11.25 akan saya tutup nanti kuesionernya. Jadi mohon segera Bapak Ibu mengisi kuesioner. Nanti kami akan mengabsen siapa saja yang hadir pada hari ini, siapa aja yang telah mengirim jawaban kemarin, dan siapa saja yang telah mengisi kuesioner. Gitu. 25, plus 25. Belum dikirim ya kuisnya, Bu? Ini Bu, tadi sudah kayaknya ketutup chat ya. Nah ini. Nah itu Bu, silakan tinggal diklik linknya. Nanti silakan diisi kuesionernya. Waktunya sampai 11.25. Wis. Ini. Kuesionernya ada pilihan S, TS, S. Itu sangat setuju, gitu ya. Dan sangat tidak setuju. Gitu. Jadi ada 4 pilihan Bapak Ibu.